Lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun akan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak selamat datang di Cahaya Kolbu. Sejukkan jiwa. Tepuk tangan dulu dong untuk teteh-teteh Nurah. Masya Allah. Apa kabarnya sayang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kita tanya ibu dan bapak. Ibu bapak apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini tentunya di Cahaya Kolbu ya. Hari ini semoga Anda juga dalam keadaan yang luar biasa, yang sehat, yang penuh syukur ya, yang juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat keluarga para sahabatnya, semoga sampai juga kepada kita ya. Baik, hari ini saya senang banget karena dikelilingi oleh ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu, sekarang ini ada bapak-bapak. Pami bapak kumaha daramang? Alhamdulillah. Tuhan opatan ge bu, meni mencrang suantena. Baik, ibu bapak dari mana ini? Dari Subang, mangga atuh ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nama saya kapal ini? Uma Sulaso. Iya. Saya sebagai Ketua Majelis Taklim Nurul Bayan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, membawa anggota sebanyak 30 orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Subangna paling mana bu? Subangna Paling Cisalak. pakai mikrofonnya. Di sebelah mana? Cisalak. Ya. Oh, nggak apa-apa bu, pakai aja terus. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus ibu banyak kegiatannya? Alhamdulillah, pagi hari saya ngajar. Pagi hari kalau ibu ngajar, kalau dengan majelis taklim? Pada asar. Jadi 1 minggu itu 2 kali. Hari apa? Hari Senin dan Jumat. Berbeda majelis taklimnya. Oh gitu. Kalau hari Jumat berdampingan sama masjid jami. Kalau hari Senin di majelis yang atas. Oh gitu. beda tempatnya. Iya. Ibu-ibu datang selalu seminggu Iya, 2 kali? Alhamdulillah. Masya Allah. Di majelis taklim kami
pakai itu absen, Bu. Oh, pakai absen, Bu? Iya. Absen jari? Oh, bukan. Itu aja. Jadi kan ketahuan yang malas ngajinya itu. Oh, ketahuan. Bu, kade tabu. Sok anu sering absen, Bu. Maksudnya bukan apa-apa ya, untuk Menyemangati. ya, Iya, memberi betul. semangat supaya punya perasaan malu kalau tidak hadir. Ih, gitu ya. malu. Ibu isin Yang abdi mah. pertama kan karena Allah. Iya. Yang pertama karena Allah gitu. Tapi kan kadang kalau orang yang belum ada hidayah masih jauh. Oh, gitu. baiklah. Tapi kalau yang udah ada hidayah walaupun sibuk, 10 sibuk pasti datang. Pasti menyempatkan diri. Ya, Baik, pasti. tepuk tangan dulu, Bun. Terima kasih Ibu Mangga. Silahkan duduk kembali, Masya Allah. Pemirsa, ini luar biasa ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang ada di studio hari ini ya. Bun, namanya orang kalau bersosialisasi, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sering kumpul sama temennya, betul? Osok nyarioskeun batur tara. Osok? Alah osok. Nggak tahu kalau Teteh Nura suka ngomongin orang nggak? Oh solehah ya enggak ya, pinter, enggak lupa itu. Ibu, tapi kita sebagai manusia mungkin saja kita tidak luput dari dosa yang satu itu, betul Bu? Nah, baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan dan menghindari gibah. Gimana caranya Bu, kita tidak berbicara yang menyakiti orang lain, menggunjing orang lain, benar nggak Bun? Dosa lo itu, ya. Jadi gimana caranya? Kita akan bahas bersama narasumber kami, ada Kiai Haji Deddy Mulyadi. Pak Kiai, maka kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, kalau suka berkumpul ya, itu teh suka tidak terasa Pak Kiai. Kita teh jual ngiringan ya, membicarakan satu orang tertentu. Gimana caranya biar lisan kita terjaga? Mangga Pak Kiai. Kita akan duduk sambil ngobrol-ngobrol ya. Menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga sikap kita, dan juga menghindari gibah. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan seluruh anggota badan kita dengan sempurna. Allah berikan mata dengan penglihatannya, Allah berikan telinga dengan pendengarannya, Allah berikan lisan dengan ucapnya. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita dapat mensyukurinya. Amin. Sesuai dengan kaidah syukur, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata, kita melihat yang akan melahirkan ridhonya Allah, mendengarkan sesuatu yang akan melahirkan pahala dan ridho Allah. Begitu pula menggunakan lisan yang kadang-kadang dosa teh seueurna tina lisan. Iya, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aktsarun nasi khata'an lisanu. Kebanyakan manusia melakukan kesalahan itu awalnya dari lisan. Bahayanya lagi, sudah mah salah, sudah mah dosa, tidak merasa dosa. Ari abi nyarios naon gitu tadi. Asa henteu kitu dah. Asa teu kitu. Kitu-kitu wae atuh. Nah ini. Asa kitu-kitu dah padahal. Oleh karenanya, mari kita jaga lisan kita dari perkataan yang menimbulkan dosa. Sebenarnya perkataan yang menimbulkan dosa itu bukan hanya ghibah. Ya. Bukan hanya ghibah. Termasuk marah. Suka marah? Suka ya Bu. Saur orang Sunda mah, saur orang Subang mah, osok nyarekan. Nyarekan anu sok masihan nafkah kantos. Saha istrinya
berani-berani suami yang tinggi besar, kalau istrinya sudah marah, padahal istrinya tidak besar, tidak tinggi, tidak kumisan. Tapi luar biasa. Dan rasanya merasa puas kalau sudah marah. Itu salah satu hal yang patut kita perbaiki dari lisan kita. Karena semua anggota badan kita, apa yang kita lakukan, semua akan ada balasannya. Lisan kita, berapa banyak orang yang telah disakiti dengan lisan kita. Mungkin saja kebanyakan orang-orang yang ada di bawah kita, suami kepada istrinya, ibu kepada anaknya, biasanya jarang marah kepada atasannya. Gak berani dia. Nggak berani Pak Kiai. Betul kan Pak? Iya. Dari mana? Awalnya kan dari sifat mukhtalang fakhura. Sifat angkuh dan sombong, salah satunya lahirnya itu adalah marah atau ghadab. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan agar kita senantiasa menjaga lisan dari marahnya kita. La taghdab. Satu ketika datang sahabat kepada Rasulullah SAW yang bernama sahabat Jariyah. Beliau meminta fatwa kepada Rasul. Kemudian sahabat Abi Darda juga pernah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasul hanya mengatakan la taghdab. Karena permintaan dari sahabat itu, jangan memberi hafalan yang sulit. Berilah yang sekiranya mudah untuk aku hafal. Maka Rasul hanya memberikan satu kalimat saja. La taghdab walakal jannah. Janganlah kau menjadi pemarah, maka bagimu adalah sorga. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan untuk tidak marah. Bahkan menjaga lisan dari marah saja itu merupakan bagian daripada salah satu sifat muttaqin yang ada di dalam surah Ali Imran 133-134. Jadi bukan hanya gibah ya Bu ya. Iya. Jaga lisan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dosa meledos teka rasa. Nah, tanya Bunya. Betul kan ya? Pakai gini ya, kalau kita sudah melakukan misalnya sudah marah, apalagi sudah menggunjing orang ya Bu ya, terus ya sudah banyak hal lah kita menyakiti orang. Sebenarnya itu dosanya itu untuk menghapuskannya, kita bisa tanpa meminta maaf kepada orangnya atau kita harus minta maaf kepada orangnya? Nah, kesalahan kita itu kan dosa itu ada yang hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Justru yang paling berat itu dosa hablum minallah. Dosa hablum minan nas. Kalau kita tidak meminta maaf apabila ada orang yang tersakiti, ya tetap saja akan ada hitung-hitungannya nanti di akhirat. Dan itu yang sering kali kita lupakan. Iya, betul. Dosa kita, kesalahan kita kepada sesama manusia rutin dilaksanakan, minta maafnya setahun sekali kalau lebaran. Iya. Tapi gini ya Pak Kiai ya, kan kalau kita marah sama orang Bun ya, itu kan kita langsung ngomongnya Pak ya, langsung ngomong. Terus terasa langsung juga oleh orang yang kita marahi. Lah kalau kita bergunjing Pak, kita kan membicarakan dia ini di belakang orang ini ya. Dia kan tidak tahu kita membicarakan dia. Betul. Tapi kita tetap harus minta maaf kalau mau dosa kita terhapus atau gimana? Betul. Efek marah dan gibah untuk meminta maaf itu jauh lebih sederhana ketika kita marah. Hapuntennya, Iya, abdi betul. amak-amakan tadi, Betul. hapunten. Langsung. Langsung bisa betul. Urusan orang itu memaafkan dengan hati atau tidak, yang pasti kita sudah meminta maaf dengan tulus dan ikhlas, lalu dia masih dendam, Ya, itu urusannya. Itu urusan dia. Urusannya. Ya, yang penting kita sudah minta maaf. Fahkum bidzawahir. Iya. Hukum zahirnya. Zahirnya kita meminta maaf. Tetapi kalau ghibah, memang ini yang kadang-kadang sulit, ada gengsi untuk menyampaikan, bahkan sedikit orang yang mengakui gibahnya. Iya betul.
Padahal ketika kita tidak bisa menjaga lisan dari ghibah, dosanya itu lebih besar daripada dosa berzina. Innalillahi, ya Bun. Jadi satu kegiatan yang kita lakukan yang serasa ringan, padahal dosanya sangat besar. Luar biasa. Dan inilah dibutuhkan terapi hati kita. Iya. Karena biasanya sudah keluar dari lisan, hati kita tidak mengakui. Bahkan seringkali mengatakan ada abdi mah teu dugikeun kana hate. Padahal zahir itu mir'atul batin. Al-zahir mir'atul batin. Dohir itu cermin dari batin kita. Iya, betul. Dohir itu cermin dari batin kita. Oleh karenanya, kalau batinnya baik, maka dohirnya juga akan baik. Makanya ada istilah fasik, ada istilah munafik. Kalau fasik itu, dohirnya buruk, batinnya bagus. Kalau munafik, batinnya buruk, dohirnya bagus. Kira-kira mending mana? Gak ada mendingnya. Gak ada sebetulnya yang ya. mending. Iya Bu, ya Ibu mau pada milih salah sauyos nanomenya. Jangan. Tapi itu kan yang biasa mempengaruhi. Jadi yang harus diperhatikan ketika terjadi bocor, bukan hanya mengambil lapel kemudian ember, tapi lihat sumbernya dari mana. Kalau gentengnya bocor, yang harus dibenarkan gentengnya. Kenapa kita begitu gemar maksiat dengan lisan? Maka yang harus diterapi itu sumbernya dari mana? Hati kita ya. Karena Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu lurus, maka akan lurus mempengaruhi cara berpikir kita, cara bicara kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal darahnya itu rusak, maka pancarannya itu ke mata, ke telinga, ke lisan. Jangan salah, ketika ada dohirnya yang buruk, segera istighfarkan. Berarti ada hal yang perlu diperbaiki di dalam hati kita. Ya, jadi obatnya adalah perbaiki dulu hati kita, obati hati kita. Sekarang begini Pak Kiai ya, ketika ada orang yang, kan gini, kalau kita bergibah itu suka ada provokatornya, betul nggak Bu? Dan nggak mungkin ujug-ujug ya kita teh gitu ya, ngobrol sendiri, pasti ada yang mengajak kita untuk mengobrol. Nah, orang yang diajak ngobrol ini ya, apakah dia juga dosanya sama dengan orang yang menginformasikan atau menyampaikan tentang sesuatu ini? Ya, dosa itu kalau sama-sama besar atau sama-sama kecil akan ada lebih besar dan lebih kecil. Ya. Lebih besar apabila ada orang yang memulainya. Bu, jangan jadi provokator Bu, nggak boleh. Provokator itu lebih hebat. Oh. Ngajak orang untuk berbuat salah. Seperti orang yang paling buruk itu diantaranya bukan hanya orang yang kikir, tetapi mengajak orang untuk berbuat kikir. Gibah itu sudah buruk, tetapi lebih buruk lagi kalau kita jadi agen. Agen gibah Bu, kebayangnya Bunya, aduh bahaya. Pak Kiai kita rehat dulu sebentar ya. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa ya, ini menarik sekali tentang bagaimana kita menjaga lisan. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini, jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, masih Cahaya Kolbu hari ini ya membahas tentang menjaga lisan dan menghindari ghibah. Untuk Anda yang di rumah yang mau bertanya langsung boleh telepon ya 022 540 6677. Silakan telepon dan nanti ada Pak Kiai Haji Dedi Mulyadi yang akan menjawab ya. Ibu-ibu dan Bapak di studio yang mau tanya boleh. Acung aja Bu yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Pak nggak? Boleh sekarang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amud dari Masjid Taklim Nurul Bayan, persisnya Kampung Nyalindung, Desa Darbagat, Kabupaten Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya mau bertanya Pak Kiai, ini masalah sesuai tema ini ghibah. Bagaimana kalau perbedaan antara ghibah dengan gosip gitu? Karena kan kita keseharian itu suka ada tayangan-tayangan gitu. Ikut nonton. Nonton gosip gitu. Ya. Maka itu termasuk kita bergibah juga gitu. Oh Terima iya, kasih. baik. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai? Apa bedanya gibah dengan nonton gibah? Nonton orang bergibah. Hadir dengan orang yang bergibah. Begini Pak, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, salah satu yang ditegaskan Allah di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini urutan kedua setelah khusyuk salat, sikap kita agar terlindung dari celaka dan dari kerugian, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari amalan lagwun. Apa lagwun itu? Mala manfa'ata fid dunya wala manfa'ata fil akhirah. Sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dunia dan tidak ada manfaat untuk akhirat. Kira-kira, maaf, alitos maaf mah wios. Tos punten mah. Ketika duduk membaca Quran butuh waktu gak? Butuh waktu. Ketika duduk nonton gosip butuh waktu gak? Butuh waktu juga. Lama mana biasanya waktu baca Quran dengan waktu nonton itu? Nonton gosip. Gak terasa lagi ya. Gak ada manfaatnya. Iya. Bahkan kadang-kadang psikologis kita suka terpengaruh. Kuhul, pipiluan, wow gitu. Ya kan? Iya, Kenal betul. juga enggak. Tetapi waktu kita habis. Tidak ada manfaat. Dan kalau untuk ibroh, kan ada saja. Ya ini mah untuk cermin aja. Sudah terlalu banyak cermin kita. Bercermin itu kan harus dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan untuk diri kita. Ada nilai tazkirah. Ada nilai mengingatkan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Dzariyah 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang ditonton oleh kita, yang dihadiri acara oleh kita, yaitu sesuatu yang ada nada mengingatkan. Mengingatkan itu akan bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau istilahnya gosip dan gibah itu hampir mirip-mirip juga. Cuma kalau gibah biasanya kita yang menjadi pemeran utama atau peranannya menjadi pemeran pembantu sama-sama. Oleh karenanya ketika kita berada dalam sebuah acara, dalam sebuah riungan, hati-hati, setan itu ada saja masuk. Awalnya sedang berbicara kebaikan Pak. Ibu-ibu mari kita bermusyawarah untuk kegiatan majelis taklim Nurul Bayan. Nurul Bayan dibuka, udah gitu. Iya Bu, jangan kayak ibu itu. Ibu itu mah udah begini tapi janji datang aja telat.
Ya, Itu Bu. teh sudah mulai masuk ya. Sudah mulai Pak Kiai masuk. ya? Iya. Aya nu aminan deui, tah eta betul Pak Kiai. Saya Gitu ya? sebetulnya sependapat dengan Ibu, cuma nggak rela kalau saya ngomong duluan. Iya benar-benar. Padahal tadinya kan di masjid kita sudah, di majelis taklim sudah dididik. Begitu pulang ngobrol, Ibu saya emang nggak habis pikir dengan suami saya. Padahal berangkat ke majelis taklimnya saja dikasih bekal sama suaminya. Gak terasa kan? Ngobrol, pulang majelis taklim, lagi di majelis taklim malaikat memintakan ampunan untuk dia. Hatta hitanu fil bahri, sehingga ikan yang ada di lautan. Pulang dari majelis taklim buat lagi dosa yang cukup besar dan kadang itu tidak terasa. Tapi kan Ibu ini mah Bu, bukan gibah ya. Kita cuma membicarakan. Ini mah just for info aja Bu. Begitu kan ya? Iya. Ini kan bukan gibah. Udah mah gibah tidak diakui. Wah ini bahaya. Iya betul. Jadi Begitu, Pak. sebaiknya memang dihindari ya Pak Kiai ya. Dihindari. Hindari nonton ya. Lalu kurang bermanfaat. kalau kita misalkan tiba-tiba ada orang yang mengajak membicarakan keburukan orang untuk mengingatkan atau untuk kemaslahatan. Nah itu lain lagi. Misalkan ada pengurus masjid, Ya. pengurus majelis taklim Bapak ya. Kemudian dari salah satu jamaahnya itu ada yang perlu diingatkan. Tetapi kalau oleh sendiri tidak bisa. Kalau tidak dibicarakan dulu tentang poin yang akan diingatkannya, kita tidak bisa. Nah itu tidak termasuk gibah. Oh. Dan hanya orang yang berkepenten. Aibnya harus dijaga itu juga. Jadi jangan sampai orang tahu kalau misalkan Bapak tahu ada seseorang yang melakukan kesalahan. Untuk diingatkan cukup dengan orang yang mau mengingatkan saja. Nggak usah ditanya, Bapak mau kemana? Iya aya jelema nu kudu dibebener. Siapa namanya? Mau dibeja-beja kayaknya sorangan si eta. Bukan udah. Pak Kiai Masuk. gini ya, kalau kan gini gibah itu adalah membicarakan keburukan orang Ya. lain. Lalu bagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang banyak ya, yang banyak oleh media ataupun sekarang mah banyak di medsos ya Bun ya. Misalnya memberitakan seseorang yang korupsi gitu ya. Nah kan itu sebetulnya juga apa namanya ya memberitakan sesuatu lah ya. Ya. Kalau yang seperti itu kategorinya apa? Berita kita di sini mungkin nanti akan melihat kualitas berita kita. Ya. Apa berita yang perlu kita dengar dan apa yang tidak begitu perlu. Karena tidak semua berita itu bermakna bermanfaat untuk kita. Iya, betul. Tetapi kalau pas kita mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sudah cukup kalau itu dipandang buruk. Mudah-mudahan ya Allah saya tidak terjerumus seperti orang itu. Dijadikan doa untuk kita. Kalau ada kabar musibah, kita juga minimal empati dengan doa. Begitu saja. Iya. Adapun pembawa berita itu, mereka itu berhubungan dengan profesi. Iya. Dengan profesi. Dan tujuannya untuk memberitahukan bahwa ini tidak boleh diulang atau ada yang mengikutinya. Tetapi memang kebutuhan media kan lain lagi. Iya, sebenarnya niatnya harus diluruskan ya. Harus Bahwa diluruskan. memberitakan ini memang untuk, karena kan sudah merusak tatanan kehidupan bernegara misalnya Betul. begitu ya. Agar Kalau ada yang efek korupsi, jerak. Iya. Karena memang dalam Islam juga ada kesalahan orang yang harus diketahui. Salah satu, ketika ada orang yang membegal di jalan. Maka salah satu hukumannya itu ditakzir. Ditakzir itu supaya orang lain tahu bahwa dia melakukan kesalahan dan itu dibatasi. Ada hal-hal yang boleh diketahui oleh orang lain, yaitu ketika dia sudah melampaui batas agar menjadi efek jerak kepada muslimin dan muslimat yang lainnya. Baiklah, cukup jelas sih nampaknya begitu ya Bun ya. Baik, ada yang mau tanya lagi Ibu? Silahkan. Ibu, mangga. Assalamualaikum. Langsung aja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Nurul Bayan, Kabupaten Subang. Ibu lebih dekat lagi ke mikrofonnya Bu ya? Iya, lebih dekat lagi ke nah begitu. Saya akan bertanya Pak Kiai masalah lisan.
Kadang-kadang kita yang diucapkan teh lain dengan di hati. Atau walaupun kita mengucapkannya bagus, orang kan menerima tidak semua pemikirannya sama. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lisannya bagus, tapi tidak sesuai dengan hati. Iya. Dosa hatinya. Lalu bagaimana lisannya? Mendapat pahala. Hati itu tetap dimintai pertanggungjawaban. Betul. Hati kita diminta pertanggungjawaban. Ya, ya, ya. Kemudian bagaimana untuk menghindarinya dari perbuatan-perbuatan seperti itu? Kadang-kadang kita marah, benci, tapi tetap berbicara dengan tulus, dengan cara yang baik. Itu salah satu kadhiminal ghaid, menahan amarah ketika kita menghadapi, walaupun di dalam hati kita marah tapi tetap bersikap baik. Itu adalah satu kebaikan. Ya, jadi seharusnya sih hati dan lisan kita itu nyambung ya Bun. Sebetulnya tadi itu ya Pak Kiai ya, ada yang hatinya buruk tetapi Lisannya baik. perilakunya ya baik. Ada yang juga sebaliknya ya. Baik, kita harus rehat lagi pemirsa. Selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya, menjaga lisan dan menghindari gibah. Untuk Anda yang mau bertanya boleh silahkan, teleponnya masih dibuka 022-540-6677. Silahkan langsung bertanya ya. Untuk Ibu dan Bapak di studio yang mau tanya lagi juga boleh. Ada Bu? Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining dari Majelis Taklim Nurul Bayan. Yang akan saya tanyakan begini Pak Kiai, kan menjaga lisan itu emang paling susah ya, Iya. terutama untuk ibu-ibu, terutama ya saya sendiri lah. Bapak-bapak juga sama Ya, Ibu, Ari. gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan gimana, saya sering itu, emang saya akui, lisan saya itu dalam hati suka ngomongin orangnya, tidak langsung ke orang. Tapi tadi carioskeun Bu. Tidak, dalam oh, hati. tidak. Ya. Itu gimana hukumnya Pak Kiai? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gibah tidak. Kalau kita dongkol dengan keburukan orang tapi tidak diucapkan, Iya, tidak jadi gibah. tidak jadi gibah Bu. Tidak jadi gibah. Cuma yang harus diolah lagi hatinya. Tapi alhamdulillah sudah bisa nahan. Awas jangan sampai lisan kita bisa menjaga, hati kita tidak diperbaiki, sayang. Karena itu sudah perjuangan yang luar biasa. Nah kahoyong menyebut, wah gimana? Cuma alhamdulillah remnya masih cakram. Walaupun hati masih ngegermet. Iya, Nah oleh karenanya harus ada alat bantu. Apa yang menjadi alat bantunya untuk menjaga lisan? Ya lakukan kebaikan-kebaikan. Li'annal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kalau kita gemar gibah, energi juga yang dikeluarkan kan Bu? Iya betul. Betul. Harus mengeluarkan suara. Bahkan apabila dengan orang lain kadang-kadang ada suguhannya juga.
Kenapa tidak kita salurkan dengan memperbanyak zikir? Nah, zikir ya Bu. Ini kan solusinya. Iya. Bukankah kita ini diingatkan oleh Allah, fadzakir inna fa'ati dzikra. Kita harus berzikir karena zikir itu akan membawa manfaat, Bu. Baik zikrul lisan atau zikrul qalbi. Zikir lisan dikarenakan lisan ini seringkali berucap dengan sesuatu yang tidak baik, maka yuk kita salurkan energi negatifnya menjadi energi positif. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas. Aktivitas kita sedang berada di kantor dengan zikrullah tidak akan mengganggu aktivitas. Kalau lisan kita, seorang guru sedang mengajar, hatinya kepada Allah. Ketika kita sedang duduk, ada waktu senggang, kenapa tidak kita mengucapkan 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi bobot nilai kebaikannya di hadapan Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim itu kan dikatakan, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani alal mizan. Ada 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi bobot nilai kebaikannya di hadapan Allah ketika ditimbang amal kita akan memberikan bobot kebaikan yang bagus. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika seorang diri, kadang-kadang kita nyari-nyari HP ya Bu. Iya. Apa yang kira-kira menjauhkan hati dengan Allah? Seolah-olah begitu kan ya. Karena ketika pegang-pegang itu udah barang tentu. Qaribun, dekat dengan makhluk, ba'idun minallah. Pasti akan jauh dengan Jauh Allah. dari Allah. Kecuali kalau memang yang dibuka itu nasihat, yang dibuka itu bacaan Al-Quran atau zikir-zikir dan ada, daripada mencari-cari informasi yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Iya. Kadang-kadang kita suka terpengaruh gaya hidup dan pola hidup. Kita sedang makan enak-enak, pas ada yang ngirim status makannya mewah banget, akhirnya hilang kenikmatan kita seketika itu. Salah satunya, jaga lisan kita dari perbuatan yang tidak baik dengan kegiatan yang positif. Menjaga lisan dengan zikrullah. Kalau ada dengan Al-Quran, yang ringan-ringan saja, dengan tasbih dan banyak luar biasa. Bahkan kalimat-kalimat yang istimewa, apalagi kalau kita seorang diri, tidak ada yang menemani, silahkan baca Sayyidul Istighfar yang hafal. Kalau tidak hafal, minimal perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena insya Allah Ibu, kalaupun awal-awalnya tidak merasa nyaman, kalau sudah dibiasakan akan merasa nyaman dengan kebaikan dan tidak betah dengan keburukan. Tapi kalau keburukan dibiasakan, akan tidak nyaman untuk melakukan kebaikan dan akan betah dengan keburukan. Yang paling bahaya kalau kita sudah merasa betah, nyaman dengan keburukan. Ini dia ya Bun ya. Ibu, jadi sekarang ini ya betul-betul paham ya bahwa bergibah itu bermanfaat nggak Bu? Tidak kan? Yang rugi sebenarnya siapa Bu? Yang menggibah atau yang digibah? Yang menggibah ya Bu ya. Dah sebenarnya rugi ya Pak Kiai ya. Tapi kenapa tuh kita teh suka bergibah aja? Hari terang mah orang teh rugi sudah membicarakan orang lain, ya enggak? Tapi dan nah memang itu salah satu Pak Kiai godaan kan, setan. Iya betul, itu tuh sangat mudah sekali untuk kita melihat kekurangan orang lain. Padahal mungkin kekurangan kita lebih banyak, benar nggak Bu? Tapi nu diomongkan kekurangan orang lain, bukan kekurangan kita. Itu memang setan tuh begitu ya bermain. Betul. Kan itu larangannya di dalam surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12-13 luar biasa, bahkan dari ayat 11-nya juga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Wala nisa'um min nisa'in,
Dan jangan pula perempuan-perempuan itu memperolok-olokan perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan itu lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokan. Iya. Wala talmizu anfusakum. Jangan pula mencaci dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Kemudian dalam ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang beriman, jauhkanlah dirimu dari suudzon, berburuk sangka kepada Allah atau berburuk sangka kepada makhluk. Wala tajassasu. Jangan tajassus, suka mencari-cari keaiban, kesalahan orang. Nah, seharusnya justru kita tutupi ya. Tutupi. Iya. Bahkan mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau memperlihatkan keaiban orang lain kepadaku. Dan kalaupun engkau berikan penglihatan aku terhadap keaiban orang, berilah kekuatan agar aku mampu untuk menutupinya. Karena man satara uyubal muslima fid dunya satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Orang yang mampu menutup keaiban saudaranya di dunia, Allah tutup keaibannya di akhirat dan di hari kiamat. Bukannya yang tidak tahu sengaja, ece terang teu eta. Iya. Tapi ieu mah khusus we ka ece. Ini kan Iya. jadi penyakit yang luar biasa ya Bu ya. Betul Pak Kiai, betul. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah bergibah sebagian kepada sebagian yang. Itu digambarkannya ayyuhibba ahadukum anta kulalah ma'ahihi maitan. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Fakarihtumu. Ya, Tentu kita akan merasa jijih kan? betul. Nah, jijihnya melakukan gibah persis seperti kita sedang memakan daging bangkai saudara kita. Naudzubillah. Pak Kiai gini ya, posisi orang yang digibah dibicarakan ya, sebetulnya dia itu sedang mendulang kebaikan ya. Setiap ada yang mendolimi atau kita didolimi orang, itu teh ya sebaiknya kita berterima kasih, Oh, kirim hadiah. Betul, tapi kita suka sakit hati kalau kita tahu ya, Ya. bahwa si A, si B, si C ini sering bergibah tentang kita. Lah kitanya suka sakit hati Pak. Betul. Iya. Karena tidak begitu memahami arti dari sebuah pendoliman orang kepada kita. Ketika ada orang lain dolim kepada kita, kita mah sedang mendulang pahala. Iya. Dosanya juga dikerikan Ibu itu teh. Oh Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang gibah kepada kita, alhamdulillah hatur nuhun. Gawe pisan ngerokan daki urang. Jadi Ibu mau Bu digibah orang Bu? Aduh kan ngemut deui cenah. Aduh, iya. Karena gini Pak Kiai ya. Dosa gibah itu sama seperti halnya hutang gitu. Nanti akan akan dipertanyakan juga gitu nantinya. Jadi intinya kalau mendolimi orang lain itu bagaikan orang sedang berhutang. Nah, loh. Jadi bukan hanya gibah. Ya. Apa saja pendoliman terhadap orang. Karena dosa itu ada dolimul li nafsih wa zalimul li ghairi. Ada dolim terhadap diri sendiri saja. Artinya dosa dan tidak merugikan orang lain. Banyak orang yang beranggapan dosa itu apabila merugikan orang. Seperti kita tidak sholat, siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Iya, diri sendiri. Justru diri sendiri. Cuma pertanyaannya, kejam mana orang yang menganiaya diri dengan menganiaya orang lain? Menganiaya orang lain ya Bu. Menganiaya diri. Oh diri salah Bu. Tuh salah Pak Kiai. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain daripada diri kita. Iya sih. Ibu, bapak, kita cari nafkah, cari uang untuk orang lain, untuk diri. Jadi kita. Makanya ketika kita menyakiti diri kita, ini yang paling kejam. Halo? Langsung ada remote-nya Tegang Bu ya. ini. Iya. Kan gini kalau kita menjolimi diri sendiri itu suka nggak kerasa Pak Kiai. Betul. Iya. Iya, seharusnya diri kita disayang. Kayak begini, sama ibu saya saja tidak pernah dimarahi. Wajar dah ibu, nah. Iya. Tapi sama orang lain dimarahi. Ada wajar. Oleh karenanya kita seringkali tidak sadar bahwa ketika berbuat dosa, kita sedang mencelakakan diri kita. Dan ketika kita mencelakakan diri kita, ini kekejaman yang luar biasa. Siapa yang akan menyelamatkan diri kita selain daripada kita? Kalau kita saja sudah berani mencelakakan kita,
apalagi kepada orang lain. Iya. Ya, Begitu. betul ya. Yang kedua ada zalimul li ghair. Ada mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain kita melakukan dosa yang merugikan orang. Baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah ini yang akan menjadi perhitungan hutang nantinya. Iya, betul. Kalau masih ada kebaikan diambil. Tapi kalau kebaikannya udah habis, maka keburukan orang yang kita dolimi yang akan ditambahkan kepada kita, nauzubillah. Inilah orang yang bangkrut di akhirat ya Bunya. Betul. Nah, habis semuanya ya. Aduh luar biasa. Pak Kiai sekali lagi ya, bahwa ketika kita berbuat tidak baik secara lisan kepada orang lain, maka penghapus dosanya adalah kita minta maaf langsung kepada dia ya. Betul. Dan kita sampaikan. Kita sampaikan langsung atau tidak langsung. Ya. Langsung sumping, tidak langsung WA atau pihak orang lain. Haruskah disampaikan bahwa saya pernah bergibah tentang Anda gitu? Kalau misalkan kita tidak secara rinci melakukan permohonan maaf kepada orang yang sudah kita zalimi, paling tidak mohon maaf saya sudah mendolimi Anda. Oh iya. Tapi itu harus disampaikan ya Pak Kiai. Apalagi kalau telah menggibah Anda. Terus Ya. itu apa yang digibahnya? Hilap deui kapungkur tenaon gitu ya. Baik, kita rehat lagi ya. Pemirsa, kami kembali harus rehat. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana menjaga lisan dan juga menghindari ghibah ya. Yang namanya ngobrol dengan teman, kemudian kita diajak ngobrol juga, membicarakan sesuatu, kemudian menyerempet kepada membicarakan orang lain, ini memang serasa ringan-ringan saja kita lakukan ya. Bahkan mungkin tidak hanya melibatkan 1-2 orang, tetapi banyak orang kemudian menggunjing lah itu namanya. Nah ini adalah satu perbuatan dosa besar, sesungguhnya dosa besar. Tadi sudah disampaikan bahwa dosa bergibah itu ternyata lebih besar daripada dosa seorang pezina. Nauzubillah min zalik ya. Lalu bagaimana kita menghindarinya? Nah ini tadi ya, hati kita itu betul-betul harus ditata. Jadi betul-betul kita itu harus membersihkan hati kita dulu. Kemudian perbanyak kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan gitu ya. Lalu perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah ya. Kemudian beristighfarlah yang banyak gitu. Karena ini juga akan mengikis dosa-dosa kita dan kezoliman kita ya. Kemudian jangan lupa juga sampaikan maafnya kepada orang yang bersangkutan ya, karena ini adalah hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Ketika kita bersalah kepada seseorang yang lain, maka sampaikan permohonan maaf kepada orang itu. Perkara dimaafkan atau tidak, yaitu adalah urusannya lain lagi. Yang penting kita sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan ya. Baik, waktunya sudah habis Pak Kiai, tidak terasa juga kita akan tutup dengan doa bersama ya, mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebaikan dan rizkikanlah agar kami dapat mengikuti kebaikan. Perlihatkanlah kebatilan kepada kami,
Rizkikanlah, kuatkanlah agar kami mampu untuk menjauhinya. Amin. Ya Allah, jagalah lisan kami dari perbuatan yang akan mendatangkan murka-Mu ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, selamatkan seluruh anggota badan kami dari segala yang akan membawa kemaksiatan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Istajib du'ana ya Rabbal Allah. alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan. Ibu Bapak terima kasih sudah hadir di studio ya. Atuh orang Subang Meganas naknya si Madu. Teteh Nurah hatur nuhun ya. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa.